Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi ya. Berjumpa lagi dalam mata pelajaran sosiologi kelas 11. Oke, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian di rumah dalam keadaan sehat ya, dan dalam keadaan baik-baik selalu. Oke, nah jadi kita melanjutkan ya materi kita mengenai bab 3 kan. Bab 3 mengenai perbedaan, kemudian kesetaraan dan juga harmoni sosial. Nah, jadi pada pertemuan sebelumnya atau pada pertemuan pekan lalu kan kita sudah belajar mengenai perbedaan, di mana dalam perbedaan tersebut kita sudah belajar mengenai struktur sosial, diferensiasi sosial, dan juga stratifikasi sosial. Nah, jadi pada pertemuan kita kali ini pada pertemuan kali ini akan dibahas mengenai kesetaraan dan juga harmoni sosial, karena kedua hal tersebut antara kesetaraan dan harmoni itu sangat berkaitan. Oke, dan sebagai info ya, mungkin ya ini kan materi terakhir kita. Nah, jadi otomatis ini pada pertemuan ini juga pertemuan terakhir kita. Nah, kemungkinan minggu depan kan untuk pekan selanjutnya kan ada penilaian akhir semester. Nah, jadi silakan kalian persiapkan dan juga pelajari kembali materi-materi yang sudah saya sampaikan dari awal semester 1 sampai akhir semester 1 ini. Oke, sekarang kita langsung masuk saja ya pada materi prinsip kesetaraan dan juga harmoni sosial. Nah, mungkin di buku paket bisa juga kalian baca ya. Itu ada di halaman 100. Ya, hakikat kesetaraan. Oke. Nah, jadi kan dari hakikat kesetaraan itu ya, dimana seperti yang saya sampaikan pada materi sebelumnya, kan di dalam suatu masyarakat ada perbedaan, kan ada ketidaksamaan sosial, di mana ketidaksamaan atau perbedaan tersebut meliputi perbedaan secara horizontal maupun secara vertikal. Nah, jadi kan dari horizontal itu kan perbedaannya dianggap sama ya, seperti ada perbedaan ras, perbedaan suku, perbedaan bahasa, perbedaan agama. Nah, sedangkan dari segi vertikal atau adanya tingkatan, maka adanya stratifikasi, ada kelas-kelas sosial dalam suatu masyarakat. Nah, karena adanya kedua hal tersebut, mereka itu menganggap adanya perbedaan kesetaraan bagi kalangan-kalangan tertentu. Ya, biasanya ini berkaitan dengan ya sama ya antara vertikal dan horizontal. Meskipun horizontal itu perbedaan dianggap sama, tapi kan pada kenyataannya ada beberapa kelompok yang mendapatkan perlakuan yang berbeda dan ada yang menganggap mereka itu tidak sama dengan kelompok lainnya. Nah, makanya di pembelajaran kali ini adanya pentingnya tentang paham kesetaraan, dimana karena adanya kesetaraan ini itu memungkinkan setiap orang itu mendapatkan kesempatan yang sama, ya antara kesempatan dalam mencari pendidikan, kemudian pekerjaan, politik, sosial, dan lain sebagainya. Nah, jadi kan dengan adanya kesetaraan ini kan setiap masyarakat memperoleh kesempatan pendidikan yang layak yang sama ya, entah itu dari kalangan bawah, kalangan menengah, dan maupun kalangan atas itu mendapatkan kesempatan yang sama. Kemudian dari segi pekerjaan ya, semuanya berhak mendapatkan pekerjaan. Ya, kita kembali lagi pada kemampuan masing-masing. Nah, dan juga entah itu dari kalangan bawah, kalangan menengah, atau kalangan atas pun, ya mereka memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan kedudukan atau jabatan dalam suatu masyarakat. Ya kan, karena adanya prinsip kesetaraan kan, meskipun wong cilik atau dari kalangan bawah
ya punya kesempatan menjadi seorang pemimpin. Nah, itu adalah hakikat dari kesetaraan. Nah, kan biasanya berkaitan dengan kesetaraan kan adanya laki-laki dan perempuan, ya kan? Ya kan biasanya antara laki-laki dan perempuan, kedudukan laki-laki itu kan dianggap lebih tinggi. Dan biasanya karena kedudukan lebih tinggi, otomatis laki-laki lebih diutamakan. Nah, jadi karena ada kesetaraan ya antara laki-laki dan perempuan itu dalam urusan pekerjaan itu, dalam dunia pendidikan itu disamaratakan. Ya, perempuan boleh mencari pendidikan setinggi mungkin sama seperti laki-laki, dan pekerjaan juga. Ya kan banyak sektor yang harusnya dipegang laki-laki bisa dihandle sama perempuan. Begitupun sebaliknya, sektor yang biasa dihandle perempuan bisa dipegang oleh laki-laki. Ya itu karena ya kesetaraan. Oke. Nah, jadi ada 5 kategori kesetaraan ya. Ini kurang panjang nih. Nah, jadi ada 5 kategori yang harus mendapatkan kesetaraan. Yang pertama ada kesetaraan hukum. Nah, jadi kan dalam kehidupan sehari-hari ya, kan masyarakat adalah subjek hukum. Nah, jadi di mana hukum yang berlaku itu bersifat universal. Nah, bagi semua kalangan masyarakat itu pasti harus patuh pada namanya hukum. Nah, dan tidak ada orang yang bisa melewati hukum. Nah, semuanya itu punya kedudukan yang sama. Entah itu kalangan atas sekalipun, kalangan kelas bawah dan menengah. Ya kalau mereka salah ya pasti harus mendapatkan hukuman yang setimpal. Nah, jadi kan dengan adanya kesetaraan hukum, hukum yang berlaku di suatu masyarakat itu harus diterapkan secara maksimal dan tidak memihak salah satu pihak atau golongan tertentu. Nah, kemudian ada kesetaraan politik. Nah, jadi dari kesetaraan politik itu, setiap warga negara atau setiap masyarakat itu bebas dan aktif berpartisipasi dalam kehidupan politik, serta dalam perumusan undang-undang maupun pembuatan aturan-aturan yang bisa diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Nah, mungkin kita kembali lagi pada kesetaraan politik ya. Kan kita kembali lagi pada kemarin ya, yang masih hangat ini, di mana ada pengesahan RUU Omnibus Law, ya kan? Di mana DPR itu kan mereka merancang dan mengesahkan undang-undang dilakukan secara diam-diam, ya kan, ketika masyarakat sedang istirahat mereka sibuk rapat. Ya berarti kalau mereka berjalan seperti itu, otomatis mereka itu sudah menghilangkan kesetaraan politik. Ya karena pembuatan peraturan atau perancangan itu hanya dipakai oleh kalangan-kalangan tertentu. Nah, berarti untuk kesetaraan politik di Indonesia ini ya bisa dikatakan ada yang berjalan, ada juga yang tidak. Jadi kan tidak sepenuhnya berjalan. Itu. Nah, kemudian yang ketiga ada kesetaraan sosial. Nah, jadi berkaitan dengan kesetaraan sosial, jadi kan ini berkaitan dengan status atau posisi ya. Ada status dan juga peran. Nah, itu. Nah, dan biasanya kan orang yang memiliki status lebih tinggi akan lebih dihormati dibandingkan dengan orang yang memiliki status di bawahnya. Nah, kemudian biasanya karena ada kesetaraan sosial ini, ya meskipun yang lebih statusnya lebih tinggi dihormati, tapi kan bagi yang status tinggi ya nggak salahnya juga kan menghargai orang yang berada di status di bawahnya. Jadi kan saling hormati dan saling menghargai, meskipun dalam prakteknya ada bukan pembatasan, ada pemberian hak khusus kepada orang yang memiliki status lebih tinggi, yaitu berupa penghormatan. Lalu ada kesetaraan ekonomi. Ya, ini kan berarti berkaitan dengan pembagian sumber daya secara adil dan merata kepada setiap masyarakat. Ya, jadi kan sumber daya yang didapat itu tidak hanya dimanfaatkan oleh golongan-golongan tertentu saja,
tapi semua anggota masyarakat atau seluruh masyarakat itu bisa merasakan sumber daya yang didapatkan. Nah, dari kestaraan ekonomi juga mengacu pada pembagian kerja itu kan, di mana setiap masyarakat bebas menentukan pekerjaannya ya sesuai dengan kemampuan dan juga keahlian. Nah, kemudian ada kesetaraan moral. Ya, berarti ini berkaitan dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Makanya dengan adanya kesetaraan moral ini muncul lembaga-lembaga seperti adanya lembaga sosial itu kan, kemudian ada lembaga agama itu kan dibuat agar nilai-nilai yang ada itu bisa diaplikasikan oleh setiap masyarakat. Nah, ini adalah ketiga kategori kesetaraan sosial di masyarakat. Oke, kita lanjut pada prinsip-prinsip kesetaraan. Nah, jadi kan karena kita hidup dalam perbedaan ya, itu kan multikulturalisme. Kemudian begitu kan perbedaan suku-suku bangsa, etnis, ras, bahasa, budaya, kemudian jenis pekerjaan dan lain sebagainya. Nah, jadi kan dengan adanya perbedaan-perbedaan itu, agar prinsip kesetaraan dapat tercapai, maka kita harus menyikapi perbedaan yang ada dengan bijak dan saling menghormati dalam rangka mewujudkan masyarakat yang harmoni. Nah, ini jadi kan agar tercipta masyarakat yang harmoni, kita harus bisa menyikapi dengan bijak serta saling menghormati terhadap perbedaan yang ada. Nah, contoh saja di kelas ya kan di kelas kita kan berasal dari daerah yang berbeda. Ada yang dari Jawa, ada yang dari Sunda. Sunda kayaknya nggak ada ya. Ada yang dari Sumatera, ada yang dari Kalimantan, dan ada yang dari Papua ya. Itu kan bentuk dari perbedaan. Nah, jadi kan agar tercipta harmonisasi dalam kelas, maka kita saling bijak dan menghormati teman yang berbeda. Nah, prinsip yang kedua itu adalah setiap orang atau setiap anggota masyarakat harus mendapatkan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan. Nah, ini juga berkaitan dengan hak, ya kan? Jadi mereka itu dalam kehidupan sosial, kehidupan ekonomi, politik, pendidikan, agama, dan lain sebagainya itu mereka bebas menentukan dan memiliki kesempatan yang sama, tidak adanya kelompok yang diinklusifkan atau dieksklusifkan. Nah, kemudian prinsip yang tiga, yaitu sesuai dengan ideologi bangsa Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang 1945. Nah, ada yang hafal pembukaan Undang-Undang 1945, di mana itu menyangkut kesetaraan. Nah, jadi berkaitan dengan kesetaraan itu kan pada kalimat pertama itu kan bahwa itu tertuang dalam kalimat bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Nah, itu juga merupakan bentuk dari kesetaraan di mana setiap bangsa atau negara itu bebas merdeka. Nah, kemudian ada juga mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu juga merupakan bentuk dari prinsip kesetaraan, di mana setiap masyarakat itu mendapat perlakuan yang adil. Nah, ini adalah ketiga prinsip dari kesetaraan sosial, sehingga tercipta suatu harmoni di masyarakat. Oke, itu ya mungkin itu saja materi yang berkaitan dengan kesetaraan. Semoga kalian cukup paham. Nah, kita lanjut pada harmoni, ya kan? Keharmonisan sosial dalam kehidupan masyarakat atau publik, ya kan? Ya, jadi
maksud dari harmoni sendiri itu kan berarti ada kondisi yang tertib, teratur, sesuai, aman, dan nyaman. Itu ya maksud dari harmoni. Nah, jadi kan lawan dari harmoni sosial adalah masalah sosial, ya kan. Kalau harmoni itu berarti keadaan masyarakat itu tertib, teratur, aman, dan nyaman, dan sesuai dan apa yang mereka inginkan. Sedangkan masalah sosial itu kan sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang masyarakat inginkan. Itu jadi kan lawan kata dari harmoni adalah masalah. Lawan dari harmoni sosial adalah masalah sosial. Nah, jadi harmoni sosial adalah kondisi ketika individu hidup sejalan dan serasi dengan tujuan masyarakat. Nah, jadi kan setiap masyarakat pasti memiliki tujuan. Nah, jadi ketika masyarakat itu sudah membuat tujuan dan hidup dengan sejalan dan serasi, maka itu yang dinamakan sebagai harmoni sosial. Nah, selain itu, agar harmoni sosial di masyarakat dapat terwujud, maka prinsip kesetaraan yang tadi sudah kalian pelajari, maka harus diterapkan di tengah-tengah masyarakat yang berbeda, di mana berbeda itu menyangkut adanya diferensiasi dan juga stratifikasi. Nah, jadi ketika kita tidak bisa menerapkan prinsip kesetaraan, otomatis kita juga tidak bisa mencapai apa yang dinamakan itu harmoni sosial. Jadi harmoni sosial ada karena prinsip kesetaraan sudah diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Nah, itu ya, cukup paham ya mengenai harmoni. Nah, ini jadi menurut Herbert Spencer, kan, harmoni sosial itu pada dasarnya berasal dari pembagian kerja dan ditandai adanya solidaritas. Nah, jadi pembagian kerja, adanya solidaritas itu berarti adanya kerjasama, ya kan, di mana kerjasama yang diadakan atau dilakukan oleh masyarakat itu terjalin secara otomatis, karena itu kan bertujuan untuk pemenuhan kepentingan bersama, ya kan, kepentingan individu maupun kepentingan kelompok. Nah, kemudian setiap masyarakat juga memiliki pembagian kerja. Nah, jadi kan ini berkaitan dengan kemampuan dan keahlian masing-masing. Nah, makanya kan orang yang ahli dalam bidang ini akan ditempatkan pada bidang yang ia kuasai. Orang yang ahli dalam bidang ini juga akan ditempatkan pada yang ia kuasai. Nah, contoh, ketika kalian ahli dalam bidang teknologi, otomatis ketika nanti kalian bekerja, kalian juga akan ditempatkan pada hal-hal yang berbau teknologi. Nah, itu bagi pembagian kerja. Nah, kemudian salah satu contoh solidaritas dalam harmoni sosial adalah gotong royong. Nah, itu. Dan contoh lain adalah membangun rumah. Nah, kan biasanya kalau kalian hidup di desa, itu kan kalau ada tetangga atau anggota masyarakat yang membangun rumah, itu kan pasti kalian ikut membantu. Nah, itu adalah bentuk dari gotong royong. Nah, kemudian bersih-bersih lingkungan itu juga merupakan gotong royong dalam rangka membangun harmoni sosial. Nah, jadi berkaitan dengan solidaritas ya. Ini kan sudah kalian pelajari pada bab 1 itu kan. Bab 1. Ya, berkaitan dengan solidaritas kan itu dibagi menjadi 2. Ada solidaritas mekanik dan juga ada solidaritas organik. Dimana mekanik itu kan setiap manusia memiliki peran yang sama. Sedangkan organik semua itu adanya pembagian kerja. Nah, berarti kan adanya kemampuan di bidang masing-masing. Oke, lanjut ya. Nah, jadi seperti yang ada di masyarakat Indonesia itu kan, Indonesia kan merupakan masyarakat yang beragam. Makanya Indonesia itu disebut sebagai masyarakat multikultural. Karena apa? Ya karena keanekaragaman itu, di mana Indonesia itu kan
negara kesatuan ya, di mana terdiri dari berbagai suku bangsa, terdiri berbagai etnis, ya kan, terdiri dari berbagai agama, bahasa, budaya, dan lain sebagainya. Makanya penting mewujudkan harmoni di dalam masyarakat multikultural seperti yang ada di Indonesia. Nah, jadi kan apa sih masyarakat multikultural itu? Nah, jadi masyarakat multikultural itu adalah masyarakat yang terdiri atas beragam kelompok sosial dengan sistem norma ya dan kebudayaan yang berbeda-beda. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, jadi dalam praktek kehidupan itu tidak ada sistem norma dan budaya yang lebih tinggi dibandingkan dengan norma dan budaya lainnya. Jadi kan semua norma dan budaya yang ada di Indonesia itu dianggap sama. Tidak ada yang lebih baik maupun lebih buruk. Ya kan? Tidak ada yang sesuatu yang lebih agung dan luhur daripada yang lainnya. Ya kan, semua sama. Nah, contoh saja masyarakat Jawa dengan masyarakat kita ambil dari masyarakat Makassar ya, kita ambil suku Jawa dan yang lain saja ya. Ya mungkin kita yang biasa ditemukan lah, yang biasanya yang sama-sama Pulau Jawa ya, ada masyarakat Jawa dan masyarakat Sunda. Nah itu kan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya kan anak orang-orang yang hidup di perbatasan itu kan biasanya kan adanya kesinggungan antara masyarakat suku Jawa dan suku Sunda, di mana ya ada yang menganggap suku Sunda itu lebih baik, ada yang menganggap suku Jawa itu lebih baik. Nah, tapi kan karena adanya untuk mewujudkan harmoni, ya semuanya itu baik, nggak ada yang jelek, nggak ada yang buruk. Nah itu. Nah, kemudian ada beberapa faktor pendorong agar terciptanya harmonisasi di masyarakat multikultural. Nah, yang pertama ada ini adalah faktor pendorong menurut Kilaar ya. Yang pertama itu ada HAM atau hak asasi manusia. Nah, jadi kan hak itu berkaitan dengan penghargaan terhadap hak dasar manusia, seperti adanya hak untuk hidup, hak untuk beragama, hak untuk mencari pendidikan, hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik, hak dalam mencari pekerjaan, dan hak dalam segala bidang lainnya. Nah, kemudian ada globalisme. Nah, jadi globalisme ini adalah berkaitan dengan keagamaan, di mana paham mengenai kesetaraan antar antar keragaman budaya, bukan antar keagamaan, antar keragaman budaya yang terdapat di dunia. Nah, jadi nggak hanya dalam suatu negara, tapi secara global antar negara, di mana kebudayaan di setiap masing-masing negara itu sama ya kan, antara negara satu dengan negara lainnya. Nggak ada kebudayaan yang lebih baik ataupun yang buruk, itu sama semua. Nah, kemudian yang ketiga ada demokratisasi. Nah, jadi kan ini adalah pengakuan serta penghargaan terhadap keberagaman serta perbedaan yang ada. Nah, jadi kan setiap perbedaan yang ada kita wajib memberikan penghargaan serta reward ya dari setiap keberagaman yang ada. Nah, jadi kan dengan kita mempelajari keberagaman, otomatis kita juga melakukan mendorong agar multikulturalisme agar cepat tercapai. Nah, mungkin ada yang berasal dari Jawa, kemudian mempelajari budaya asing. Ada yang orang dari Sumatera, Kalimantan, Papua, dan lain sebagainya, belajar kebudayaan Jawa. Nah, itu juga merupakan proses mendorong terjadinya multikulturalisme, dan itu sangat bagus. Nah, selain faktor pendorong, ada juga faktor penghambat. Nah, di mana faktor penghambat itu seperti menganggap budaya sendiri paling baik. Nah, berarti ini primordialisme ya, menganggap budaya sendiri baik dan merendahkan budaya orang lain.
Lalu ada pertentangan budaya barat dan juga timur. Ya, biasanya kan budaya barat itu kan lebih liberal, sedangkan budaya timur itu lebih tertutup. Nah, makanya adanya pergesekan antara budaya barat dan budaya timur. Nah, karena biasanya ada pertanyaan ini kan biasanya muncul westernisasi ya. Ya, karena dalam kehidupan itu pengaruh dari budaya barat itu lebih dominan dibanding budaya timur. Nah, kemudian pluralisme sebagai budaya yang eksotis. Nah, jadi kan pluralisme itu kan ya semua hal dianggap sama, khususnya dalam keagamaan. Nah, jadi kan ketika pluralisme hanya dianut sebagian orang saja, itu menjadi faktor penghambat munculnya multikulturalisme. Ya mungkin kalau dalam suatu masyarakat itu tidak ada perbedaan, ya berarti nggak usah adanya pluralisme. Tapi karena adanya perbedaan dalam masyarakat agar tidak munculnya persinggungan, maka pluralisme juga harus diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Nah, ada pandangan paternalis. Nah, maksud dari paternalis itu adanya paham yang menganggap salah satu kelompok itu lebih mendominasi dibanding kelompok lain. Nah, contohnya laki-laki itu mendominasi perempuan. Nah, itu. Maksudnya ketika dalam suatu masyarakat masih ada pandangan paternalis, ya otomatis itu menjadi faktor penghambat karena tidak bisa menerapkan prinsip kesetaraan. Itu ya faktor penghambat dari adanya multikultural. Oke, kemudian menjadi masyarakat multikultural juga pasti ada manfaatnya. Nah, apa saja manfaatnya? Yang pertama itu seperti adanya kearifan lokal. Nah, maksud dari kearifan lokal itu ya potensi-potensi yang ada pada masyarakat lokal. Nah, berarti kan adanya ciri khas dari setiap masyarakat. Nah, kemudian munculnya rasa budaya penghargaan terhadap budaya lain. Nah, ini jadi ada yang perbedaan, kita saling menghargai, saling toleransi terhadap perbedaan yang ada. Kemudian menjadi benteng pertahanan terhadap ancaman yang timbul dari budaya kapitalis. Nah, ini jadikan adanya kapitalisme itu juga bisa membuat masyarakat mengalami konflik. Nah, tapi karena adanya kulturalisme, otomatis kapital yang timbul di masyarakat itu bisa terjaga agar masyarakat itu tidak melakukan konflik. Nah, kemudian menjadi alat untuk membina dunia yang aman dan sejahtera. Nah, jadi tidak bisa dipungkiri ya, dengan adanya multikultural, otomatis masyarakat akan lebih aman dan juga sejahtera. Nah, itu ya materi mengenai kesetaraan dan juga harmoni yang bisa saya sampaikan. Ya, silakan kalian bisa pelajari kembali, barangkali ada yang masih bingung. Itu bisa juga ditanyakan ya. Nah, jadi ini akhir dari pertemuan kita ya di semester 1. Nah, jadi kalian sudah belajar 3 bab. Dari kelompok sosial, kemudian masalah sosial, dan juga harmoni sosial. Ya, berarti kalian persiapkan ya untuk melakukan evaluasi bab 3, kemudian kita lanjut pada penilaian akhir semester. Dan kalian pelajari semuanya. Ya, mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Semoga kedepannya kalian sukses. Amin. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.